Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode ke-17 yang akan membahas tentang sinergisme antar paradigma manajemen pendidikan Islam. Sebagaimana dalam dua episode sebelumnya, episode 15 dan episode 16, telah saya sebutkan adanya paradigma tauhid, paradigma integralistik, paradigma transformatif, dan paradigma pengembangan. Itu masing-masing memiliki stressing, penekanan yang berbeda, tetapi substansinya sama. Artinya semua paradigma itu memiliki cita-cita, memiliki tujuan dalam rangka memajukan lembaga pendidikan Islam. Sebenarnya satu paradigma saja jika diimplementasikan secara konsisten, konsekuen, dan kontinu, itu sesungguhnya merupakan potensi dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Apalagi jika 4 paradigma itu dilakukan penggabungan di dalam mengelola, mengatur, maupun mengendalikan lembaga pendidikan Islam, maka potensinya semakin besar dalam mewujudkan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Tetapi harus dilakukan secara itu tadi, konsisten, konsekuen, dan kontinu. Sebab paradigma tauhid mengemban fungsi fundamental kemajuan lembaga pendidikan Islam. Fungsi ini membangun kekuatan mental spiritual, membangun pendirian yang kokoh, dan membangun militansi pemikiran. Sementara paradigma integralistik mengemban fungsi stabilisasi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Melalui upaya stabilisasi ini, goncangan, pertikaian, permusuhan, dan kecemburuan sosial dapat dihindari. Karena stabilisasi senantiasa menjaga keseimbangan berbagai kepentingan. Kemudian paradigma transformatif mengemban fungsi kreasi strategis kemajuan lembaga pendidikan Islam. Fungsi kreasi strategis ini senantiasa memfasilitasi kreativitas dalam melakukan perubahan bentuk sesuatu menjadi positif konstruktif, sehingga menghasilkan manfaat-manfaat strategis dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Adapun paradigma pengembangan mengemban fungsi ekspansi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Fungsi ekspansi ini berupaya mewujudkan kemajuan kuantitas lembaga pendidikan Islam. Maksudnya berupaya keras mengembangkan berbagai komponen lembaga pendidikan Islam sehingga komponen-komponennya makin lengkap dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai kalangan yang bisa menyokong terhadap kemajuan lembaga pendidikan Islam. Tindakan-tindakan pengembangan ini mampu memberikan jaminan kuantitas lembaga pendidikan Islam. Secara rinci, kuantitas itu meliputi kuantitas sarana prasarana, kuantitas pendidik, kuantitas tenaga kependidikan, kuantitas peserta didik, kuantitas kepercayaan masyarakat, kuantitas pelebaran hubungan publik, kuantitas lembaga lain yang melakukan studi banding kepada lembaga pendidikan Islam itu, kuantitas calon peserta didik yang mendaftarkan diri, dan kuantitas kontribusi masyarakat terhadap upaya mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu,
dapat diajukan 5 macam hipotesis, tapi hipotesis ini belum didasarkan teori, karena saya belum menemukan paradigma itu. Paradigma yang saya sebutkan tadi dalam konteks manajemen pendidikan Islam adalah paradigma yang saya susun dan saya tawarkan, sehingga teorinya belum ada. Tetapi berdasarkan pemikiran-pemikiran rasional dan kita akan coba dalam wujud empirisnya nanti. Karena itu dapat diajukan 5 macam hipotesis. Semakin maksimal menjalankan fungsi fundamental dari paradigma tauhid, maka semakin berpotensi memajukan lembaga pendidikan Islam. Hipotesis yang kedua, semakin maksimal menjalankan fungsi stabilisasi dari paradigma integralistik, maka semakin berpotensi memajukan lembaga pendidikan Islam. Hipotesis ketiga, semakin maksimal menjalankan fungsi kreasi strategis dari paradigma transformatif, maka semakin berpotensi memajukan lembaga pendidikan Islam. Hipotesis yang keempat, semakin maksimal menjalankan fungsi ekspansi dari paradigma pengembangan, maka semakin berpotensi memajukan lembaga pendidikan Islam. Sementara hipotesis yang kelima, semakin maksimal menjalankan sinergisme fungsi fundamental dari paradigma tauhid, fungsi stabilisasi dari paradigma integralistik, fungsi kreasi strategis dari paradigma transformatif, dan fungsi ekspansi dari paradigma pengembangan, maka semakin berpotensi memperkokoh kemajuan lembaga pendidikan Islam. Apabila hipotesis-hipotesis itu dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data-data empiris di berbagai lokus penelitian, maka dapat dirumuskan teori baru, yaitu teori sinergisme fungsi antar paradigma manajemen pendidikan Islam. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa saya mencoba menawarkan 4 macam paradigma manajemen pendidikan Islam itu sebagai alternatif paradigma, sehingga sangat mungkin menimbulkan kontroversi pandangan, menimbulkan kontroversi penilaian dan sikap para pakar manajemen pendidikan Islam. Bahkan mungkin terjadi penolakan terhadap tawaran-tawaran paradigma manajemen pendidikan Islam tersebut, dan kemudian menawarkan paradigma manajemen pendidikan Islam yang baru. Ini sangat mungkin terjadi sebagai tandingan, karena paradigma manajemen pendidikan Islam itu merupakan atau berada dalam wilayah ijtihadiyah, sehingga kalaulah terjadi tandingan itu pun merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Setidaknya saya mencoba untuk melakukan rintisan awal, memancing para pakar manajemen pendidikan Islam untuk berpikir lebih serius lagi dalam membangun paradigma manajemen pendidikan Islam itu, meskipun bangunan yang mereka tawarkan bertentangan secara diametral dengan bangunan 4 paradigma yang saya tawarkan itu. Setidaknya masyarakat akademis, khususnya bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, dosen manajemen pendidikan Islam, alumni manajemen pendidikan Islam, para praktisi ya, pendidikan Islam, para kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan pesantren dan lain sebagainya, telah dihadapkan sajian-sajian konseptual mengenai alternatif paradigma manajemen pendidikan Islam. Demikian, mudah-mudahan ada banyak manfaat dan faedahnya bagi para pemirsa sekalian.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.